kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Oke guys, hari ini saya akan merekap film Mandarin yang berjudul Super Me yang rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang memiliki kemampuan khusus yang dapat membawa semua benda yang ada di dalam mimpinya ke dunia nyata. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita ke filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, mohon dukungan subscribe, like, comment, and share juga boleh. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama, seorang pemuda bernama Sang Yu. Sang Yu adalah seorang penulis skrip yang memiliki masalah dengan tidurnya. Setiap kali dia tertidur, Sang Yu akan mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, di mimpi itu, dia diburu, disiksa, dibunuh oleh sesosok pria misterius. Kejadian itu terjadi terus-menerus. Setiap kali Sang Yu memejamkan mata, ia akan mengalami sakit yang luar biasa, membuat Sang Yu tidak bisa atau tidak berani memejamkan matanya. Hal itu membuatnya mengalami insomnia parah. Pekerjaannya jadi berantakan. Uang tabungannya terkuras habis karena biaya konsultasi dengan dokter, psikiater hingga orang pintar. Namun hasilnya tetap saja nihil. Mimpi buruk Sang Yu justru semakin parah. Sang Yu bahkan tidak mampu membayar uang sewa apartemennya yang sudah berbulan-bulan tertunggak. Setiap kali si pemilik menagih, Sang Yu kabur melalui jendela di depan gedung apartemennya. Ada seorang bapak tua penjual martabak. Karena kelaparan, Sang Yu berminat membeli martabak itu. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli martabak. Sang Yu hanya membeli martabak tanpa telur. Di depan gedung itu juga terdapat sebuah kafe bernama Cafe Flower. Pemiliknya adalah seorang gadis bernama Hua. Sang Yu sudah lama menyukai Hua, tapi dia tidak berani mengungkapkan perasaannya itu. Melihat penampilannya Sang Yu yang lusuh, bapak tua itu menjadi kasihan dan menambahkan telur di dalam martabak yang dipesan oleh Sang Yu secara gratis. Sang Yu bersiap-siap ingin menyantapnya. Tiba-tiba Sang Yu dihampiri oleh seorang pria bernama Sanji. Kemudian Sang Yu lari, tapi Sanji berhasil menangkapnya. Lalu dia membawanya makan ke sebuah restoran cepat saji. Sanji adalah rekan kerja Sang Yu. Dia menagih skrip yang belum juga ditulis oleh Sang Yu, padahal dia sudah menerima pembayarannya. Uang tersebut ia habiskan untuk biaya pengobatannya. Sang Yu menceritakan masalah mimpi buruk yang dialaminya. Tapi sayangnya justru Sanji menganggapnya kalau Sang Yu gila dan banyak alasan. Sanji memberikan waktu 10 hari agar Sang Yu menyelesaikan naskahnya. Lalu Sang Yu pun pulang. Bagaikan jatuh tertimpa tangga, ia juga diusir dari apartemennya. Semua barang-barangnya dikeluarkan. Di sebuah kafe, Sang Yu mencoba menyelesaikan naskah yang ia tulis. Tapi Sang Yu tidak bisa fokus menulis karena dia kelaparan. Sang Yu berniat mengambil makanan sisa yang ada di meja lain. Tapi seorang pria lebih dulu makan makanan itu. Setelah itu dia berubah menjadi bayangan dan mencekik Sang Yu dengan sebuah rantai besar. Sang Yu berusaha melepaskan diri. Lalu tiba-tiba ia terbangun. Ternyata dia hanya bermimpi dan pria itu adalah sesosok misterius yang selalu menyiksanya. Sang Yu baru menyadari semua barang-barang yang telah hilang dicuri, termasuk laptopnya. Yang tertinggal hanyalah HP yang kebetulan tersimpan di kantongnya. Kemudian Sang Yu mengirim pesan kepada Sanji. Dia meminta maaf karena dia tidak bisa menyelesaikan naskahnya. Sang Yu semakin putus asa. Dia bahkan tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi. Sang Yu naik ke atas gedung dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Ketika sedang mencoba untuk melompat, Pak tua penjual martabak menawarkan martabak gratis kepadanya. Itu membuat Sang Yu membatalkan niatnya. Sang Yu makan martabak itu dengan lahap. Lalu Pak tua bertanya masalah besar apa yang dihadapi oleh Sang Yu. Sampai-sampai memutuskan untuk melompat dari gedung. Dengan menangis, Sang Yu menceritakan masalah mimpi buruk yang ia hadapi. Kemudian Pak tua itu memberikan nasihat. Dia bilang, ketika kamu mengalami mimpi buruk dan ingin kembali ke alam nyata, ucapkanlah kata-kata, "Aku hanya bermimpi." Pada malam harinya, Sang Yu menjual HP-nya untuk membeli makanan. Ia masuk ke dalam minimarket. Di minimarket itu, sambil membeli makanan, Sang Yu juga mencoba mencuri barang-barang. Tapi batal, karena dia menyadari ada CCTV. Saat di luar, Sang Yu dihampiri oleh Hua, pemilik kafe. Hua merasa kasihan melihat keadaan Sang Yu yang miris. Lalu dia menawarkan bantuan. Tiba-tiba, Hua berubah menjadi sosok pria misterius. Itu berarti Sang Yu sedang berada di alam bawah sadar.
Di dalam keadaan terdesak, Sang Yu teringat akan kata-kata Pak Tua penjual martabak. Kemudian dia mengucapkan kata-kata itu. Sosok itu kemudian menghilang. Tapi anehnya, Sang Yu tanpa sengaja membawa pedang milik pria itu ke dalam dunia nyata. Penjaga toko itu terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Begitu juga dengan Sang Yu, yang terlihat keheranan. Kenapa bisa pedang yang ada di dalam mimpinya terbawa ke dunia nyata? Sang Yu membawa pedang itu ke sebuah pasar gelap khusus barang-barang antik. Melihat pedang yang dibawa oleh Sang Yu, mereka berebut ingin membelinya dengan harga yang lumayan tinggi. Dari sini Sang Yu sadar kalau pedang yang dia bawa adalah benda yang bernilai jual tinggi. Kemudian dia menjualnya ke tempat pegadaian barang antik yang resmi. Di sana pedang itu laku terjual seharga 20.000 yuan. Kemudian Sang Yu menggunakan uang itu dengan makan di tempat restoran yang mahal, membeli pakaian mewah, laptop, dan menyewa kamar hotel berbintang 5. Penampilannya yang lusuh berubah menjadi lebih rapi. Kalau sebelumnya Sang Yu takut untuk tidur, sekarang dia justru dengan sengaja menelampil tidur untuk membantunya tertidur dan bermimpi. Di alam mimpinya, sambil terbangun di ruangan itu, seperti biasa sosok pria misterius itu kembali menyiksa dan membunuh. Setelah merasakan sakit yang luar biasa akibat tertikam, Sang Yu berhasil merampas senjata milik sosok itu dan membawanya kembali ke alam nyata. Lalu dia menjualnya lagi. Si pembeli sudah mulai penasaran dari mana Sang Yu mendapatkan barang-barang berharga itu. Sang Yu menggunakan uangnya untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan di bar elit ditemani dengan gadis-gadis cantik. Dalam keadaan mabuk, Sang Yu kembali tertidur. Kali ini, dia memegang sebuah majalah tentang museum. Di alam mimpinya, Sang Yu berada di sebuah museum barang antik mewah. Tak lama kemudian, dia dibunuh lagi oleh sosok pria misterius itu. Akibatnya, Sang Yu terluka parah, sampai dia tidak mampu membawa benda ikut bersamanya. Kemudian ia memutuskan untuk bangun dan meminum obat tidur, lalu kembali lagi ke alam bawah sadarnya. Dengan tenaganya yang sudah pulih, Sang Yu berhasil membawa 2 benda. Pembeli itu berusaha mengorek informasi dari mana Sang Yu mendapatkan benda-benda bernilai jual tinggi itu. Tapi Sang Yu tidak sebodoh itu untuk membuka mulut. Di tempat lain, Sanji berhasil menemukan Sang Yu. Melihatnya, Sang Yu mencoba untuk kabur. Kemudian dia melihat penampilannya di depan kaca biasa. Ia sadar kalau kini dia bukanlah penulis miskin lagi. Lalu dia mengajak Sanji ke sebuah restoran mahal. Lalu dia memberikan uang sebesar 20.000 yuan, 4 kali lebih besar daripada hutang dan bunganya. Sanji terlihat bingung. Bagaimana Sang Yu bisa sukses dalam waktu yang cepat? Keesokan harinya, Sang Yu pergi ke kafe untuk menemui Hua. Lalu dia memesan segelas kopi. Tak lama, dia memberanikan diri untuk mengajak bicara Hua. Ia bertanya kenapa Hua ingin menjual kafenya. Hua bilang kalau kafenya rugi karena sepi pelanggan. Lalu Sang Yu bertanya berapa harga kafe tersebut. Sepertinya Sang Yu berminat untuk membelinya. Malam harinya, ia curhat tentang Hua kepada Sanji sambil minum-minum. Setelah itu Sanji membawa Sang Yu yang tengah mabuk berat pulang ke kamar hotelnya. Sanji yang merasa penasaran mencoba mencari tahu dari mana kekayaan Sang Yu berasal. Tapi yang dia temukan hanyalah sebuah buku promo tentang emas. Lalu tiba-tiba sambil meronta-ronta dalam tidurnya, dia terbangun dengan membawa sejumlah emas di kedua tangannya. Keesokan harinya, Sang Yu membeli kafe milik Hua. Dia menyuruh Hua untuk tetap menjalankan bisnis kafenya dengan keuntungan dibagi 2. Lalu Hua bertanya kepada Sang Yu, apakah dia punya waktu di malam harinya? Sang Yu mengajak Hua ke restoran mewah. Di sana, Hua menjelaskan kalau dia tahu tujuan Sang Yu membeli kafe miliknya. Setelah pulang, Sang Yu kembali tidur. Tapi kali ini ada Sanji yang bertugas menjaga Sang Yu selama dia berpetualang di alam bawah sadarnya. Di alam mimpi, Sang Yu berada di sebuah tempat penyimpanan uang. Kali ini Sang Yu dengan mudah mengalahkan sosok itu. Sang Yu juga punya kekuatan baru yang mampu menggerakkan benda-benda di sekitarnya. Sang Yu
lalu kembali ke alam nyata dengan 2 buah kantong besar berisi uang. Keesokan paginya, terlihat Hua kewalahan melayani pengunjung yang memadati kafenya. Pantas saja kafe itu ramai. Sang Yu sengaja memberi uang kepada setiap pengunjung yang mau singgah. Hal itu bertujuan agar Hua bisa kembali bersemangat menjalankan bisnis kafenya. Sang Yu juga melihat Pak Tua penjual roti yang menolongnya waktu itu. Tiba-tiba, di depan Pak Tua itu, jatuh sejumlah uang pemberian dari Sang Yu. Malam harinya, Sang Yu mengantar Hua pulang. Hua bertanya kenapa Sang Yu tidak bekerja. Sang Yu bilang kalau dia bekerja pada malam hari. Di depan Hua, Sang Yu mengaku kalau dia adalah penulis naskah. Berpindah di alam mimpi, di mana Sang Yu berusaha mencuri sebuah mobil mewah dan dia berhasil. Sang Yu menggunakan mobil itu untuk mengantar Hua pulang, lalu menyuruh Hua untuk menyetir saja. Kilas balik menunjukkan di masa lalu. Ternyata Sang Yu sudah lama jatuh cinta dengan Hua. Yang kala itu, Hua adalah seorang penyanyi kafe. Sang Yu juga sempat memperkenalkan dirinya dengan Hua, tapi Hua kini tidak mengingatnya lagi. Keduanya sudah semakin dekat dan berpacaran. Sang Yu kembali bersemangat menulis naskah, pekerjaan yang disukai Hua. Sang Yu sangat berambisi untuk menjadi penulis terkenal, sampai dia rela menyokok para produser film dengan uang ratusan juta agar mereka mau memakai jasanya. Singkat cerita, dia berhasil menjadi penulis skrip yang terkenal. Hua terlihat bangga dengannya. Setelah ia sampai di rumah, ia kembali ke alam bawah sadarnya. Kali ini Sang Yu berada di tempat di mana terdapat banyak sekali harta karun. Di tengah tumpukan bukit harta karun itu, terdapat sesosok pria menyeramkan yang tengah dirantai. Tidak diketahui dia siapa. Kemungkinan dia adalah Raja Zolim pada zaman dahulu alias Fir'aun. Kita sebut saja dia monster. Lalu sambil mengambil sabuk yang ada pada monster itu, perlahan monster itu berubah menjadi abu. Sampai di alam nyata, Sanji sampai terkagum-kagum melihat sabuk itu. Sang Yu mulai merasa jenuh. Sudah tidak ada lagi tantangan di dalam hidupnya, karena semua bisa didapatkan dengan mudah. Lalu Sanji memberi usul agar Sang Yu membangun sebuah menara khusus untuk dirinya dan membantu kaum miskin di seluruh dunia. Sang Yu melatih diri untuk jujur kepada Hua kalau dia sudah jatuh cinta dengannya sejak remaja. Tapi yang ingin dia tahu kenapa Hua bisa lupa dengan dirinya. Sekarang dia mulai ragu, apakah Hua menerimanya karena dia sekarang adalah pemuda yang kaya raya? Lalu tiba-tiba sebuah pedang menancap di dadanya, tapi tidak terlihat. Pedang itu serasa mirip dengan pria misterius yang selama ini menyiksa Sang Yu dalam mimpi. Sang Yu khawatir, bagaimana makhluk itu bisa menyerangnya di alam nyata. Dia mulai ragu, apakah sebenarnya hidupnya selama ini adalah sebuah mimpi? Sanji pun datang dan melihat Sang Yu sedang galau. Sang Yu bilang kepada Sanji apakah dia akan menerima balasan atas semua yang dia ambil. Sanji terlihat kebingungan dengan semua ucapan Sang Yu. Saat ingin tidur, Sanji datang seperti biasa untuk mengawasi Sang Yu yang akan masuk ke dalam alam mimpinya. Tapi Sang Yu bilang kalau dia hanya ingin tidur malam ini. Ia mencoba beristirahat secara normal, tapi tetap saja dia mengalami mimpi buruk seperti biasanya. Sang Yu berada di atas sebuah gedung pencakar langit, di mana dia bertemu dengan seorang pria misterius yang menyerangnya. Sang Yu terkejut mengetahui sosok pria itu adalah dirinya sendiri, yang perlahan-lahan mulai menghilang menjadi abu. Lalu Sang Yu terbangun dengan bekas luka akibat serangan yang dialami selama di alam bawah sadarnya. Bedanya, bekas luka itu juga ikut terbawa ke dalam alam nyata, sama halnya seperti benda-benda yang dia ambil selama ini. Saat akan pergi ke kafe, Sang Yu juga mengalami serangan misterius yang sama. Lalu tiba-tiba Sang Yu diculik dan dibawa menggunakan sebuah van. Ternyata yang menculiknya adalah anggota gangster. Ketua anggota gangster itu bernama Qiang. Salah satu pria di antara mereka adalah pria yang terlihat di Pegadaian. Sang Yu menawarkan 10 juta dolar Amerika Serikat agar dia melepaskannya dan jangan pernah mengganggunya lagi. Setuju dengan tawaran itu, tak lama berselang Sanji mengantarkan uang itu kepada anak buah Qiang. Setelah uang itu ada di tangan mereka, mereka tiba-tiba saja menyerang Sanji dan juga menahannya bersama dengan Sang Yu. Qian mengecek HP milik Sang Yu. Diketahui kalau uang dari rekening Sang Yu berjumlah lebih dari 300 juta dolar. Qian yang merasa tebusan 10 juta dolar itu terlalu sedikit,
dia menginginkan lebih dari itu. Sang Yu mengatakan kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Baginya uang tidaklah penting. Kemudian Sang Yu membawa Qiang ke rumahnya dan membawa mereka ke dalam ruangan rahasianya. Di tempat itu banyak sekali harta karun yang dia kumpulkan selama ini. Hua datang menemuinya. Melalui monitor suara, Sang Yu menyuruh Hua agar segera pergi dari tempat itu. Tapi Hua tetap masuk, akibatnya dia juga ikut disandra oleh Qiang. Melihat Hua dalam bahaya, Sang Yu bilang kalau dia masih bisa mendapatkan lebih banyak harta lagi jika Qiang melepaskan Hua. Qiang yang dari awal sudah penasaran berniat mencari tahu seperti apa pekerjaan Sang Yu sebenarnya. Situasi berubah semakin kacau ketika Sanji terbangun kemudian menyerang mereka. Sementara Sang Yu tertikam saat berusaha melepaskan diri. Lalu Qiang mengeluarkan pistolnya. Beruntung, Sang Yu, Hua, dan Sanji sudah berhasil keluar dari ruangan itu. Keadaan Sang Yu sudah semakin sekarat. Dia bahkan tidak mampu lagi berjalan. Tak lama berselang, anak buah Qiang datang memburu mereka. Sanji berusaha menghalangi mereka agar bisa menyelamatkan Sang Yu melarikan diri naik ke atas. Akibatnya, ia tewas di tangan anak buah Qiang. Sang Yu mencoba melawan salah satu anak buah Qiang yang memiliki tubuh besar, namun gagal. Dan justru semakin sekarat, tiba-tiba Sang Yu kembali ke alam bawah sadarnya. Ia berada di sebuah istana batu yang telah usang. Di sana diperlihatkan kilas balik Sang Yu. Mulai dari miskin hingga menjadi kaya raya seperti sekarang. Sang Yu mulai sadar kalau semua yang dialaminya adalah balasan dari keserakan yang selama ini. Ia menggunakan kekuatannya untuk memperkaya diri. Sang Yu berusaha kembali ke alam nyata dengan mengucapkan kata, "Aku hanya bermimpi." Tapi tidak berhasil. Dia terjebak di alam bawah sadarnya sendiri. Sang Yu perlahan berubah menjadi sosok monster. Monster yang mirip dengan sabuknya ia curi. Dengan golaknya, Sang Yu mencoba menghancurkan dinding penghalang antara dunia nyata dan dunia mimpi. Monster itu menyerang dan membunuh anak buah Qiang. Pada saat yang bersamaan, Sang Yu juga ikut tersadar. Monster itu berniat untuk membunuhnya. Sambil menunggu Sang Yu mengucapkan kata-kata "aku bermimpi." Ketika ia sudah mengatakannya, ia kembali ke masa lalu dan secara bersamaan benda-benda yang ia jual selama ini juga ikut lenyap. Sang Yu kembali pada saat dia berada di depan minimarket ketika Hua berniat menolongnya. Dari sini Hua membantu Sang Yu untuk menata hidupnya kembali. Menjalani kehidupan yang normal seperti manusia biasa. Sang Yu berhasil sembuh dari masalah tidurnya. Pekerjaannya sebagai penulis naskah juga semakin membaik. Suatu hari, Sang Yu membeli martabak di bapak tua. Bapak tua itu mengembalikan uang yang sebelumnya diberikan oleh Sang Yu. Ternyata bapak tua itu juga pernah mengalami apa yang dialami oleh Sang Yu. Menukar jiwanya demi kekayaan. Dari situ Sang Yu terlihat bingung dan film pun berakhir. Oke, menurut saya di sini sebenarnya masih rada ambigu endingnya. Di scene akhir diperlihatkan Sang Yu bengong dan keadaan di sekitarnya berubah menjadi seperti tempat di alam mimpinya. Itu ilusi atau Sang Yu hanya berhayal saat Hua menolongnya? Atau entahlah, yang jelas film ini sih asik. CGI-nya juga mantap betul dan alur ceritanya juga ringan. Cuma endingnya masih menggantung menurut saya.